Adain My Life Rusunawa. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nurhaliza Wardana. Di kecil ruangnya, luas ceritanya. Di food prep minggu kali ini, aku belanjanya di beda tempat karena langganan aku tuh udah lama tutup, sekitar 4 harian gitu. Aku nggak tahu ya kenapa warungnya tutup, jadi aku nyari di tempat lain aja. Dan alhamdulillah aku ketemu warung yang cocok gitu pas pertama kali aku datang. Untuk budget mingguan kali ini, sama sih kayak minggu-minggu sebelumnya ya, sekitar di 100 sampai 150 ribu. Itu udah sama protein ya semuanya. Nah, sekarang aku lagi pilih-pilih sayur-sayur dulu. Aku sama suami lagi bikin komitmen baru. Aku pengen setiap harinya itu kita makan sayur. Nah, pengen belajar tiap harinya tuh makan sayur kan. Karena sebelum-sebelumnya ya sayur-sayur tuh nggak sesering itu gitu. Paling aku tuh cuman sukanya sayur sop, sayur kangkung, bayam kayak gitu aja. Cuman sekarang aku sama suami pengen banget nyobain sayur-sayur yang lain gitu. Kayak misalkan aku pengen nyoba labu, pengen nyoba wortel yang ditumis gitu, nggak disopin gitu kan. Pengen nyobain lah menu-menu baru juga. Dan suami aku juga kebetulan pengen. Jadi ya udah aku juga mau berusaha gitu ya buat masak-masak sayur yang lebih rajin lagi gitu. Karena aku sama suami aku itu bener-bener gak suka sama sayuran dan gak suka sama buah. Cuman kalau aku untuk ke sayur itu udah mulai sedikit-sedikit itu suka, tapi kalau suami aku itu belum ya, masih belajar. Terus sekarang aku juga tadi udah ngambil bahan-bahan pokok yang lainnya. Terus aku di sini ngambil ikan tongkol, terus juga ngambil bakso. Nah, ini aku mau ngambil kentang juga. Kentang ini biasanya aku cuman goreng biasa, terus aku campur ke ke menu bayam sama ke telur. Cuman gak digabungin ya, kayak dipisahin gitu kayak buat sarapan pagi sih gitu. Terus lanjut di sini aku juga mau beli timunnya lagi bagus-bagus banget. Oh iya, ini tuh aku pas belanja itu lagi hujan gede banget. Cuman mungkin di video nggak kelihatan kali ya sebecek apa gitu warungnya. Cuman pas aku datang ke sini tuh bener-bener kayak kurang nyaman gitu ya kalau belanja lagi hujan. Tapi aku senang di sini tuh sayur-sayurannya itu fresh, terus makanan-makanan yang lainnya juga fresh. Nah, lanjut aku mau beli ayam ke Prima Pressmart. Tadi aku awalnya mau beli di sana di warungnya, cuman ternyata ayamnya habis. Jadi aku belinya di Prima aja gitu. 1 kilo gitu ya. Nah, untuk harga 1 kilonya di Prima ini aku tuh dapat di harga 35.500. Udah sampai rumah di sini aku mau lanjut kita bongkar semua belanjaan yang tadi aku belanjain. Jangan lupa aku pasti pakai apron dulu ya supaya noda-nodanya itu nggak kena baju langsung gitu. Jadi cuman kena apron aja. Nah, sambil persiapan aku siapin tin wall dan lain-lainnya. Terus aku juga di sini mau cuci ayam dulu dan aku mau sedikit cerita gitu ya. Gimana sih caranya aku tuh ngehemat dengan budget 100 sampai 150 ribu untuk seminggu. Sebenarnya tuh kadang-kadang itu tuh lewat dari seminggu malah, jadi nggak yang seminggu tapi bisa lebih dari seminggu. Kenapa? Karena bisa jadi aku tuh kan kalau beli telur kan telur isinya banyak ya, ada sekitar kayak 10 butir gitu. Nah, kalau aku beli ayam pun aku potong 12 gitu. Kalau misalkan aku sehari makan 2 kan itu berarti jangkanya panjang tuh, kayak berarti dalam 12 potong itu aku bisa ngabisin sekitar 3 hari kan. Nah, itulah yang misalkan aku olah-olah nih menunya gitu, jadi aku bisa ngehemat dari sisi itu gitu. Meskipun 100 atau 150 ribu tuh agak besar di posisi yang lain gitu kan, tapi kalau di aku itu tuh bener-bener kadang-kadang tuh lebih daripada seminggu, jadi aku masih bisa ngehemat gitu ya. Kalau itu sama suami, kalau misalkan belanja mingguan kayak gini, kita selalu menunya yang pasti-pasti kita makan. Tapi kalau misalkan kita bener-bener pengen nyobain, kayak aku beli, kayak sekarang nih aku lagi beli lobak putih, kan itu buat kebutuhan kesehatannya suami juga gitu ya. Terus sama aku juga pengen nyobain sayur labu juga, itu karena buat ada kesehatan juga gitu. Jadi itu ada alasannya pas kita beli, jadi nggak asal beli aja. Sekalian aku juga pengen nyobain gitu cara masak labu itu kayak gimana dan ditumis labu tuh gimana gitu kan. Nah, aku tuh sekarang udah mulai rajin nih kayak liatin harga-harga di warung gitu ya. Kalau dulu tuh aku merasa kayak ya udahlah harga segini oke. Cuma sekarang tuh aku lebih kayak kalau memang harga itu masih bisa diturunin ya aku akan minta turunin. Misal bawang itu kan pasti 5.000 kan, cabai-cabean itu kan pasti 5.000. Nah, karena aku tuh gak sebegitu pakai bumbu dasar yang
banyak. Jadi aku misalkan kayak ke si abangnya tuh bilang bawangnya 3.000, bawang putihnya 3.000, emang sedikit tapi di aku tuh cukup. Nah, enaknya di langganan aku tuh aku nggak perlu nanya, pasti itu tuh bawangnya 3.000 semua gitu, bawang 3.000, cabai 3.000, karena mereka udah ngeporsiin masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan aku belanja di warung-warung yang baru aku coba, nah itu baru aku kayak ngomong gitu mereka kalau aku minta 3.000 gitu. Dan itu sampai sekarang alhamdulillahnya masih dikasih, gak ada komplain apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan bener-bener nih di minggu itu aku tuh ceritanya kan kadang-kadang suka ngelis menu apa aja yang pengen aku bikin. Nah, aku bisa ngeliat kan, oh kalau menunya kayak gini-gini butuh cabenya agak lebih banyak gitu-gitu. Nah, aku baru kayak misalkan beli cabenya 5.000 per item, kayak cabe keritingnya 5.000, cabai hijaunya 5.000. Nah, kayak gitu sih kalau misalkan ada menu-menu yang memang membutuhkan bumbu-bumbu per cabai-cabainya tuh banyak gitu. Tapi biasanya aku cukup di 3.000 itu gitu. Awal-awal banget aku nikah sama suami kan aku lagi semangatnya masak tuh ya. Nah, aku tuh belanjanya tuh ceritanya di pasar. Aku pikir kalau misalkan aku belanjanya di pasar, aku bisa lebih hemat gitu ya. Nah, ternyata pas aku belanja di pasar itu tuh nggak bisa ngehemat. Kalau misalkan kitanya nggak jago nawar, itu kan kita pasti kayak over budget dari list yang kita bawa dari rumah kan. Nah, terus aku jadi kayak menyesali gitu. Oh ya udah, Kak, aku kan nggak jago nawar juga gitu ya. Yang jago tuh mama aku. Cuman kan kalau misalnya aku lagi belanjanya sendiri, itu kan aku nggak bisa nawar, nggak enakan teh kan orangnya. Jadi ya udahlah, aku belanjanya di warung biasa yang benar-benar komplit gitu bahan-bahannya. Nah, kayak sekarang aku seneng banget udah mah aku nemuin tempat belanja yang cocok di aku gitu. Kalau misalkan tanya jago nawar ya, pasti enaknya belanja di pasar sih. Kalau di pasar kan kayak kita satu tempat, kita bisa kemana-mana, kita bisa lihat-lihat gitu, mana ikan yang fresh, mana sayuran yang masih fresh, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu enaknya kalau misalkan kita belanja di pasar gitu menurut aku. Cuman ya karena aku nggak bisa nawar, ya udah deh yang ada aja gitu ya, warung deket rumah gitu. Nah, terus juga nih tips dari aku, kalau misalkan kita mau belanja di bahan-bahannya tuh biar masih fresh, sebetulnya enaknya tuh belanja di pagi. Karena apa sih, abangnya itu kan pasti dia habis dari pasar juga tuh, kayak subuh-subuh gitu-gitu kan. Jadi pas nyampe warungnya tuh masih fresh. Nah, cuman karena aku itu pagi itu gak mungkin kan, aku harus belanja ke warung gitu-gitu. Ya, jadi aku akan menyediakan waktu aku tuh belanja pas di malam-malamnya. Dan sebenarnya sama aja sih, kayak mau malam mau pagi pun aku merasa kayak agak fresh gitu loh dibanding aku belanjanya di siang hari. Kalau di siang hari aku merasa kayak bahan-bahannya juga agak kurang fresh, gak tahu kenapa gitu, apa sugesti apa gimana. Intinya aku merasa kayak agak beda gitu loh. Aku juga pengen banget minta tips ke teman-teman di rumah yang nonton video aku. Coba dong komen gimana caranya kita bisa ngehemat gitu buat belanja mingguan. Nah, ini dia kegiatan food prep aku di minggu ini. Makasih banyak ya yang udah nonton video aku. Wassalamualaikum. Terus ya, sambil aku lanjutin food prep, sambil aku lanjutin masak-masak stok-stok yang aku masak, aku juga mau nanya nih, teman-teman sendiri biasanya punya trik apa sih biar belanjanya itu nggak bikin kantong menangis gitu ya, bisa hemat. Nah, aku tuh pengen dong kayak kalian share apa namanya, bahan-bahan apa aja yang biasanya kalian kalian beli gitu untuk ngehemat budgetnya kalian, ngamanin budgetnya kalian gitu. Siapa tahu kan itu bisa jadi masukan buat aku gitu.